Pada zaman Rasulullah ada dua Tha'labah. Yang satu hidupnya berorientasi kepada dunia dulu, dan yang satu lagi hidupnya berorientasi pada akhirat. Namanya sama, Tha'labah. Yang didekati sama, Rasulullah. Dua-duanya Tha'labah dan dua-duanya mendekati Rasulullah. Tapi di antara dua orang ini orientasinya berbeda. Yang satu berorientasi pada kehidupan duniawi, dan yang satu berorientasi pada kehidupan ukhrawi. Ternyata keduanya mengalami kehidupan yang berbeda, terutama di akhir hayatnya. Tha'labah yang satu itu adalah Tha'labah bin Khatib. Saya yakin jamaah sudah kenal semua kisah Tha'labah ini. Seorang miskin yang tidak punya apa-apa, setiap selesai berjamaah dengan Rasulullah itu nggak ikut zikir, nggak ikut doa dengan Rasulullah, tapi langsung dia pulang, meninggalkan masjid. Karena setiap sholat seperti itu, Rasul kemudian menegur, Tha'labah, kamu kok seperti orang munafik saja. Ini coba kalimat Rasulullah. Orang yang begitu selesai sholat salam langsung meninggalkan masjid, Rasul mengklaim seperti orang munafik. Kenapa kamu tidak ikut zikir, tidak ikut berdoa? Tha'labah kemudian bercerita, ya Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian ini bergantian dengan istri saya. Maka saya buru-buru pulang ke rumah supaya istri saya segera melaksanakan sholat. Dan ketika saya sholat di masjid, istri saya di rumah telanjang. Ketika istri saya sholat menggunakan pakaian ini, saya telanjang ya Rasulullah. Karena itu ya Rasulullah, kata Tha'labah, tolong doakan kami agar kami menjadi orang kaya. Rasul tidak mau mendoakan Tha'labah. Kata Rasulullah, syukuri apa yang ada, mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan kenikmatan. Tha'labah pulang. Hari berikutnya Tha'labah kembali menghadap Rasulullah dan minta kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan kami agar kami tidak seperti ini, agar kami menjadi orang kaya. Rasul masih mengatakan, syukuri apa yang ada, sebab belum tentu kekayaan itu akan menambah syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berikutnya Tha'labah bin Khatib kembali lagi menghadap Rasulullah. Kali ini bukan hanya dia minta didoakan oleh Rasulullah, tapi sekaligus Tha'labah mengumbar janji kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya nanti jadi orang kaya, kata Tha'labah, maka segala hak-hak orang lain akan saya sampaikan, akan saya salurkan semuanya, akan saya sedekahkan sebagian dari harta. Mendengar itu, Rasulullah kemudian mau mendoakan Tha'labah. Ternyata Rasulullah kemudian tidak hanya mendoakan, tapi Rasul juga memberikan modal kepada Tha'labah berupa seekor kambing yang hamil. Dalam riwayat, kambing ini Pak berbeda dengan kambing-kambing yang lain. Kambing ini kecepatan beranaknya melebihi kelinci atau marmut, melebihi itu dalam riwayat. Saking cepatnya kambing ini beranak. Akhirnya kambingnya semakin banyak. Tha'labah kemudian sibuk dengan kambingnya, dan akhirnya dia kalau datang ke masjid persis sudah qomat, gitu
Qomat baru datang. Lama nggak datang, hanya datang Jumatan. Begitu hari Jumat, Tha'labah datang. Semakin lama, Tha'labah ternyata kemudian nggak pernah lagi datang ke masjid. Masya Allah. Ditanya oleh Rasulullah, Tha'labah kemana? Gak ada yang tahu kemana Tha'labah dan bagaimana kehidupannya. Ketika Rasul bertanya, tidak ada yang menjawab dan tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasul terdiam. Sementara pada waktu yang lain, Rasul kemudian kembali bertanya, mana Tha'labah? Ada seorang sahabat menjawab, ya Rasulullah, Tha'labah sekarang hidup di kampung dengan kambingnya yang banyak. Kalau hidup di sini di kota ini tidak mampu kota ini menampung kambingnya, sehingga dia pindah ke kampung dengan kambingnya yang sangat banyak ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendengar cerita itu, kata Rasulullah, kirim petugas zakat untuk mengambil zakatnya Tha'labah. Sebagaimana biasa di kampung itu, sebelum Tha'labah datang ke situ juga sudah ada petugas zakat datang ke kampung itu untuk memungut zakatnya orang kampung itu. Begitu petugas zakat ini datang, disambut oleh orang kampung semuanya, disambut kedatangannya, dan mereka semua menyalurkan zakatnya lewat utusan Rasulullah itu, kecuali Tha'labah. Kata Tha'labah, ini mau sekedar upeti ini katanya. Gak perlu bayar upeti. Udah, kata Tha'labah, balik lagi dulu, nanti saya pikirkan. Saya pikirkan nanti upeti itu. Ternyata kisah ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul bersedih. Lihat Tha'labah seperti itu, perubahannya yang begitu total. Maka pada saat itu akhirnya turun ayat Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man 'ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sabirin wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Allah kemudian menurunkan ayat ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah, dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan kebahagiaan, sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka kata Allah, setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Insyaallah. Ketika Rasulullah menyampaikan ayat ini, ada kerabatnya Tha'labah mendengar Rasulullah menyampaikan ayat ini. Akhirnya kerabatnya Tha'labah itu langsung lari menemui Tha'labah, memberitahu Tha'labah, "Hai Tha'labah, celaka kamu." Kata kerabatnya ini. Kenapa? Kata Tha'labah, Rasul tadi menyampaikan ayat Al-Quran bahwa orang yang berjanji kepada Allah kemudian dia tidak menepati janjinya, dia mengatakan akan bersedekah dan akan membagi-bagi, dia akan celaka kalau tidak melaksanakannya. Mendengar itu, Tha'labah langsung pulang ke rumah, mengambil
mengambil sebagian hartanya, lari menghadap Rasulullah Muhammad SAW, membawa harta di hadapan Rasulullah. Tha'labah menyampaikan, "Ya Rasulullah, terimalah zakat kami." Rasul mengatakan, Allah tidak mau menerima zakat. Dengan turunnya ayat ini, Allah menolak zakatnya Tha'labah. Sampai dalam riwayat Tha'labah itu mengambil debu, pasir, debunya di sana itu kan pasir campur debu. Dia kemudian melemparkan debu itu ke dalam mukanya. Wah, saking menyesalnya Tha'labah itu. Debu diambil, dilemparkan ke mukanya sendiri, menggambarkan betapa penyesalan Tha'labah terhadap dirinya yang menolak zakat pada saat diambil zakat dari utusan Rasul. Tapi Tha'labah mungkin tidak berputus asa. Bisa jadi satu saat nanti akan diterima zakat saya, kata Tha'labah. Ternyata kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Tha'labah merasa punya harapan dengan sahabat Abu Bakar. Maka dengan hartanya yang banyak, Tha'labah bin Khatib menghadap sahabat Abu Bakar memohon untuk menerima zakatnya. Abu Bakar mengatakan, "Bagaimana saya mau menerima zakatmu sedangkan Rasulullah saja tidak mau menerima? Susah bagi kami untuk menerima zakatmu itu." Kembali Tha'labah masih punya harapan. Tapi akhirnya Abu Bakar pun meninggal dunia, Tha'labah belum diterima zakatnya. Masih ada harapan. Ada Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar Siddiq. Kepada Umar bin Khattab, Tha'labah kembali menghadap dan menyerahkan zakatnya. Abu Bakar pun menyampaikan hal yang sama. Bagaimana saya mau menerima zakatmu sedangkan Abu Bakar dan Rasulullah tidak menerima? Sulit bagi kami untuk melakukan itu, kata Umar. Tha'labah kembali. Umar bin Khattab meninggal dunia, masih ada Utsman. Kembali Tha'labah menghadap Utsman, membawa hartanya dan menyerahkan zakatnya. Tapi kemudian Utsman pun mengucapkan kalimat yang sama. Kata Utsman, "Bagaimana mungkin saya menerima zakatmu sedangkan pendahuluku semuanya tidak ada yang mau menerima zakat?" Walhasil pada zaman Utsman ini, zakat Tha'labah bin Khatib belum diterima oleh Utsman. Tha'labah bin Khatib meninggal dunia. Sampai meninggal dunia, zakatnya belum diterima oleh Allah. Mohon maaf, Tha'labah bin Khatib ini sudah meninggal dunia pada zaman Utsman bin Affan. Tapi rohnya gentayangan kemana-mana. Sebentar lagi ini banyak orang kerasukan rohnya Tha'labah. Sebentar lagi pada musim politik banyak orang mengumbar janji, berbagai macam janji-janji. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan semuanya itu, lupa semua janji. Sadar atau tidak, orang-orang seperti ini telah kerasukan rohnya Tha'labah bin Khatib. Nanti kita akan menyaksikan banyak orang mengumbar janji seperti Tha'labah. Kayak Tha'labah itulah mengumbar janji di hadapan Rasulullah. Kita akan melihat fenomena itu. Kasihan kita sama orang-orang yang berwatak dan memiliki roh Tha'labah seperti itu. Pintar mengumbar janji, tapi kemudian tidak mampu melaksanakan. Tha'labah akhirnya meninggal dalam keadaan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada Tha'labah yang namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman ini sama, ketemu dengan Rasulullah. Bahkan dia senang di masjid itu, kalau di masjid dia pasti duduknya menghadap ke arah pintu rumahnya Rasulullah.
Jadi tidak menghadap ke arah seperti ini, tapi dia menghadapnya ke arah keluar, ke pintu rumah Rasulullah. Tha'labah bin Abdurrahman ditanya, Tha'labah, kenapa kamu kok cara duduk di masjid menghadapnya ke sana? Tha'labah bin Abdurrahman menjawab, saya ingin memastikan bahwa ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, maka orang yang pertama kali yang melihat Rasulullah adalah saya. Kata Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah bin Abdurrahman ini kebetulan dia adalah anak muda, remaja. Bahkan ada yang mengatakan masih anak-anak. Dia lincah orang, jalannya cepat, gesit, senang nolong orang, pergaulannya luas. Anak-anak ini. Akhirnya Rasulullah senang nyuruh Tha'labah bin Abdurrahman untuk keperluan keluarganya Rasulullah. Kalau ada apa-apa, nyuruh Tha'labah Rasulullah. Satu ketika, Tha'labah bin Abdurrahman diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyelesaikan satu masalah di pinggiran kota Madinah, agak jauh dari kota Madinah. Tha'labah berangkat dengan jalan kaki, melewati lorong-lorong rumah Madinah. Ternyata salah satu rumah yang dilewati oleh Tha'labah bin Abdurrahman ini ada rumah yang pintunya tidak terkunci. Kemudian angin begitu kencang menerpa pintu itu membuka pintunya. Berbarengan dengan terbukanya pintu rumah, di ujung rumah itu ada tempat mandi rumah itu yang menggunakan tutupnya atau pintunya kain, berupa kain. Berbarengan dengan itu, pintu membuka, kemudian pintu kamar mandi pun terbuka karena angin. Ternyata di balik tirai pintu itu adalah seorang perempuan yang sedang mandi telanjang. Tha'labah bin Abdurrahman melihat itu. Saat melihat itu, Tha'labah bin Abdurrahman langsung menutup matanya dan menangis sejadi-jadinya. Kenapa mata saya digiring untuk melihat dosa, kata dia. Tidak pantas saya ini adalah dekat dengan Rasulullah. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Madinah, tapi dia melangsungkan perjalanannya untuk bersembunyi di balik bukit-bukit. Sementara Rasulullah di masjid menunggu. Zuhur, Tha'labah bin Abdurrahman belum datang. Rasul masih menunggu. Asar belum datang juga. Maghrib nggak datang, Isya nggak ada juga. Tha'labah. Terus sampai 3 hari Tha'labah tidak muncul. Rasul akhirnya bertanya. Kata Rasulullah, mana Tha'labah bin Abdurrahman? Tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kemarin saya minta tolong dia untuk menyelesaikan satu masalah di satu kampung. Memang cukup jauh kampung. Tolong dicari. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat Umar bin Khattab dengan Salman Al-Farisi untuk mencari Tha'labah bin Abdurrahman. Dicari di pinggir kota, di kampung-kampung, di desa-desa, tidak ditemukan Tha'labah. Enggak ada Tha'labah. Ketemu orang ditanya tentang Tha'labah, enggak ada. Ciri-cirinya disampaikan. Orangnya kecil, kurus, jalannya cepat, dan hidupnya riang terus. Selalu gembira. Dia ketemu orang, ketemu siapapun gembira. Jalannya cepat. Tidak ada yang ketemu dengan Tha'labah bin Abdurrahman. Akhirnya kembali lagi utusan tadi menemui Rasulullah. Kata Rasulullah, coba cari di balik bukit, di antara bukit-bukit itu, jangan di kampung. Akhirnya sahabat Umar dan Salman Al-Farisi ke bukit, naik turun bukit semua mencari di situ. Ketemulah dengan serombongan kambing. Kata Umar, ini pasti Tha'labah lagi gembala kambing ini. Ditemui anak persis seperti Tha'labah bentuknya. Tapi begitu dekat, ternyata wajahnya berbeda, bentuknya pun berbeda. Ditanya penggembala kambing tadi, apakah kamu
pernah ketemu dengan orang yang ciri-cirinya badannya kecil, jalannya cepat, dan orangnya selalu gembira, selalu riang? Penggembala kambing tadi berpikir, saya tidak melihat apa yang Anda tanyakan, tapi di antara ciri-cirinya ada orang yang kecil, kurus, bahkan lebih kurus dari apa yang Anda sampaikan, kata penggembala ini. Jalannya juga cepat, tapi dia tidak gembira hidupnya, menangis terus. Setiap ketemu saya menangis. Kalau sore nanti, setiap sore dia akan turun menemui saya, dan saya pasti akan memberi 1 gelas susu kambing untuk dia minum. Setelah minum, dia pasti akan balik lagi ke bukit itu. Kata sahabat Umar, kalau begitu saya tunggu di sini. Nggak bisa. Kalau ada orang lain dia tidak akan turun, kata penggembala. Sebaiknya kalau Anda ingin menemui dia, Anda sembunyi. Betul, sahabat Umar dengan Salman Al-Farisi sembunyi. Akhirnya Tha'labah itu turun, sudah dalam keadaan kurus. Turun kemudian menemui penggembala kambing. Oleh penggembala kambing diberi 1 gelas susu, diminum. Saat meminum itu, begitu selesai, Umar mendekati dan Umar kemudian memanggil Tha'labah. Dia langsung kaget. Ada apa Anda di sini? Umar mengatakan, saya disuruh Rasulullah. Enggak, saya tidak layak untuk bertemu Rasulullah. Saya tidak pantas untuk bertemu Rasulullah. Saya adalah orang yang telah berdosa, tidak layak bertemu dengan Rasulullah. Lari, akhirnya dikejar oleh Umar dengan Salman Al-Farisi. Ketangkep, Tha'labah kena, tapi sudah dalam keadaan kurus sekali. Akhirnya dibawa oleh Umar bin Khattab bukan ke Rasulullah, tapi ke rumah ibundanya. Diserahkan kepada ibunya. Ternyata Tha'labah sudah dalam keadaan sakit. Setelah sampai di ibunya, Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, Tha'labah sudah saya temukan. Sekarang ada di rumah ibundanya. Apakah perlu saya bawa ke sini? Kata Umar. Enggak, kata Rasulullah, saya akan ke sana. Akhirnya Rasulullah menemui Tha'labah. Begitu Tha'labah sudah belum mulai nggak bisa apa-apa, Rasul memegang kepalanya dan dipangku di paha Rasulullah. Tha'labah berteriak, ya Rasulullah, saya tidak pantas ada di pangkuanmu. Saya ini adalah telah berdosa. Kaget Rasulullah. Dosa apa Tha'labah? Tidak pantas ya Rasul, saya ada di pangkuanmu. Akhirnya Rasul minta penjelasan dari Tha'labah. Tha'labah kemudian menjelaskan bahwa dia waktu disuruh oleh Rasulullah melihat rumah terbuka, dan di balik rumah itu ada seorang perempuan sedang mandi. Dia sempat melihat itu. Saya telah berbuat dosa itu ya Rasulullah. Tidak pantas saya ada di samping, apalagi di pangkuanmu. Berteriak Tha'labah. Dielus oleh Rasulullah, dibujuk oleh Rasulullah. Akhirnya Tha'labah kemudian dengan penuh harapan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Rasul menunduk sejenak. Kemudian Rasul mengatakan, Tha'labah, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, begitu Rasul mengatakan dosanya diampuni oleh Allah, Tha'labah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kakiku terasa ada semut-semut yang bergerak di kakiku ya Rasulullah. Rasul mengatakan, itu pertanda engkau akan meninggal dunia. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Rasul akhirnya membimbing 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai membaca syahadat, Tha'labah di pangkuan Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan ini. 2 Tha'labah. Satu berorientasi kepada dunia, satu berorientasi pada akhirat. Dua-duanya yang didekati Rasulullah, tapi akhir hayatnya sangat jauh berbeda sekali. Ini yang digambarkan oleh sahabat Utsman, gelisah terhadap dunia,
membuat hati menjadi gelap, tapi gelisah terhadap kehidupan akhirat. Seperti Tha'labah bin Abdurrahman, dia gelisah, hanya melakukan dosa seperti itu dan tidak sengaja dia melakukannya, tapi dia gelisah betapa risaunya pada kehidupan akhirat. Akhirnya hatinya terang, meninggalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadilah kita seperti Tha'labah bin Abdurrahman dan jangan seperti Tha'labah bin Khatib. Semoga kita semua hamba-hamba Allah yang dalam setiap langkah hidupnya senantiasa berorientasi akhirat, sehingga seluruh aktivitas kita diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sepenuhnya kita tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita sekalian rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya, sehingga kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu